Hadir. Hadir. Aina Firdaus. Hadir. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir. Hadir. Bayu. Bayu. Mujib sama Bayu. Selain itu hadir semua ya? Ya. Itu kita akan memasuki materi terkait perbandingan teori konflik dan teori fungsionalisme struktural. Udah terlihat ini terkait dengan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Saya akan menyampaikan dulu terkait penilaian pada proses pembelajaran siang hari ini. Adapun beberapa kriteria yang saya nilai yaitu terkait keaktifan kalian di dalam kelas, terkait kalian bertanya, nanti pas sesi diskusi kelompoknya memberikan saran, bertanya, itu yang saya nilai nanti pada saat proses pembelajaran kita. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi, adapun metode pembelajaran yang saya gunakan adalah metode sama, diskusi. Nah, dengan berbantuan model pembelajaran, nanti saya akan membagi kalian di dalam kelompok dan kalian diskusi di sana dan presentasikan di depan. Nah, di sini ada materi terkait perbandingan antara teori konflik dan teori fungsionalisme struktural. Sebelum itu kalian pernah dengar terkait konflik? Apa itu konflik? Permasalahan. Ada pendapat lain? Permusuhan. Ada yang lain lagi? Pertengkaran. Oke, semua yang kalian katakan itu adalah terkait konflik, karena konflik ini merupakan suatu pertentangan, pertikaian yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, konflik ini dianggap sebagai motor utama dalam perubahan sosial dan cara untuk mengakhiri distribusi kekuasaan, sumber daya, dan ketimpangan di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, oke. Kenapa konflik dianggap motor utama perubahan sosial? Oke. Kenapa konflik itu dianggap sebagai motor utama dalam perubahan sosial? Karena dia berfungsi sebagai pendorong atau pemicu terjadinya konflik di dalam masyarakat itu sendiri. Ini adalah terkait dengan konflik. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan pemikiran tokoh dari sosiologi. Nah, di sini ada salah satu tokoh sosiologi yaitu Karna mengembangkan teori konflik itu pada tahun 1818 sampai 1883. Nah, Karna mengatakan bahwa konflik itu sosial adalah perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi terkait konflik dan tokoh sosiologi? Tidak ya? Tokohnya? Tokoh terkait konflik. Nah, tokohnya adalah sudah jelas di sini itu adalah Karna, tokoh sosiologi yang mengembangkan terkait dengan teori konflik itu sendiri. Selanjutnya terkait dengan kelemahan teori konflik. Nah, di sini ada dua kelemahan teori konflik. Yang pertama, teori ini dianggap mengabaikan ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat. Nah, karena memang konflik ini dia selalu terjadi di dalam masyarakat, karena bahwa di lingkungan masyarakat, baik lingkungan keluarga maupun masyarakat itu tidak selalu keteraturan, pasti ada yang namanya pertikaian dalam lingkungan masyarakat sendiri. Dan teori fungsionalisme struktural Ada. sudah paham semua? Paham. Sebelum itu kita akan memasuki sesi diskusi yang pembagian kelompok. Ya. Bisa dilihat ya nama kelompoknya di depan? Bisa. Bisa langsung duduk sesuai kelompoknya. Bisa kelompok mana ya? Bisa kita isi kelompok di sini. Waktu untuk mengerjakan tugas itu saya kasih waktu 15 menit. Nanti maju presentasi ya. Pembagian kelompok. Oke, bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Ya, Boleh, Kak? boleh Pak. Nah, juga ada siapa perusahaan. Kawai. Ya, baik, kawai. Tapi kan dia sih.
Perkenan. Karena saya Tawuran antar sekolah. kabut. Jadi presiden. Oh. Yuk, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Semangat, semangat. Lagi 5 menit. Ah? Oke, waktunya sudah selesai ya. Saatnya maju untuk presentasi. Ustazah acak dari kelompok-kelompok itu ada 2 kelompok yang maju untuk presentasi. Satu setiap per kelompok, 1 orang saja ya yang maju untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayi Haidisi. Saya mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan tugas sosiologi. Tugas kami adalah disuruh mencari 3 contoh teori konflik dalam masyarakat beserta contoh yang dapat kita terangkan. Yang pertama, konflik sosial. Di masyarakat perkotaan ada kesenjangan antara kelas pekerja dan kelas atas. Kelas pekerja sering merasa dieksploitasi atau sering diperjualbelikan oleh perusahaan yang memiliki kelas di bawah, yang juga menyebabkan ketegangan dan ketidakpuasan. Solusinya adalah pemerintah bisa menerapkan kebijaksanaan distribusi kekayaan yang lebih adil, seperti bisa berupaya minimum, memperbaiki sistem progresif, dan menjadikan akses yang baik pelayanan hidup. Yang kedua, konflik etnis dan rasional. Di sebuah negara, kelompok etnis mengalami diskriminasi dalam hal pekerjaan, pendidikan, dan hak lainnya. Hal ini memicu ketegangan dan antara kelompok etnis yang berujung pada pertikaian. Solusinya, pemerintah dan masyarakat mempromosikan program pendidikan multikultural untuk meningkatkan toleransi dan pemahaman antar kelompok. Yang ketiga, konflik agama. Konflik agama adalah 2 kelompok agama di satu daerah yang sedang berselisih atau bertengkar karena perbedaan keyakinan dan cara ibadah. Ini menimbulkan kerusuhan yang berlebihan atau selamanya, yang terkadang mengarah pada kekerasan. Solusinya adalah dialog antar agama dapat menjadi platform bagi pembinaan agama untuk memperkuat toleransi dan kerjasama. Pemerintah juga bisa membuat aturan yang mencegah diskriminasi agama dan memastikan kebebasan agama berada dijamin ke semua pihak. Dengan pendekatan yang tepat, konflik ini dapat diatasi melalui pemahaman kebijakan yang ada dan dialog terbuka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari presentasi kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain mungkin terkait dengan perbedaan jawaban. Ada? Ada. Oke, berikan aplaus ya untuk yang maju presentasi kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok akan mempresentasikan hasil pertama. Contoh teori konflik. Pertama, tawuran antar kelas. Tawuran antar kelas terjadi di sekolah di Indonesia. Ini penyebabnya karena ada permusuhan di atas. Dan solusinya adalah memisahkan kedua belah pihak yang diminta untuk
Dan solusinya adalah hal ini harus diberikan keadilan. Nomor 3, konflik agama antar agama dilaporkan. Dan solusinya adalah dengan cara meningkatkan sifat toleransi antar agama. Nomor 2 yaitu tidak 5 contoh terkait teori sosialisme kultur di masyarakat. Yaitu pertama, pekerjaan berfungsi sebagai kegiatan manusia yang atas ini kebutuhan olahraga. Olahraga adalah kegiatan yang dapat menyenangkan tubuh. Yang ketiga, sistem sosial, yaitu sistem sosial antara individu maupun masyarakat. Interaksi individu yaitu interaksi